Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, semoga juga dilancarkan nih untuk puasanya di bulan Ramadan ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau kalian mengisi daftar hadir dengan mengetik kata hadir di kolom komentar YouTube ini ya. Insya Allah nanti Ibu akan rekap untuk kehadirannya. Dan juga sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada hari ini dimudahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, nah sebelumnya kita juga ingat kembali nih apa sih yang kita pelajari di minggu lalu. Nah, kita tuh belajar ya untuk pengertian dari segi empat. Teman-teman masih ingat gak untuk pengertian dari segi empat itu apa? Nah, segi empat ini merupakan bangun datar yang memiliki empat sisi dan juga empat sudut. Ada berbagai macam jenis dari segi empat ini. Nah, yang pertama ada persegi, lalu yang kedua ada persegi panjang, yang ketiga ada jejar genjang, yang keempat ada trapesium, dan yang kelima ada belah ketupat, lalu yang keenam ada layang-layang. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu terkait aplikasi dari keliling dan juga luas segi empat, khususnya yaitu persegi dan juga persegi panjang. Untuk manfaatnya, teman-teman tahu nggak sih apa manfaat dari kita mempelajari materi pada hari ini? Oke, untuk manfaatnya kalian bisa di sebelumnya melihat bentuk-bentuk segi empat yang ada di sekeliling kalian. Kan kemarin kita udah bahas ya di minggu lalu. Mungkin kalian masih ingat nih, mana sih yang berbentuk persegi, mana yang berbentuk persegi panjang. Nah, itu tuh manfaatnya kita bisa menghitung luas dinding, kita bisa mengukur luas alasnya, kita bisa mendesain pintu, jendela, dan juga lain-lain. Itu tuh banyak banget manfaatnya untuk kita mempelajari materi pada hari ini. Maka dari itu, Ibu harap kalian tetap fokus untuk mempelajarinya dan tetap semangat ya. Nah, sebelum memasuki pokok pembahasan yang pertama, Ibu mau bahas sedikit nih terkait persegi dan juga persegi panjang. Oke, yang pertama ada persegi. Ibu memiliki persegi A, B, C, D. Nah, yang pertama kita akan bahas sisinya. Persegi ini memiliki 4 buah sisi. 1, 2, 3, dan 4. Jika kita lipat kedua buah sisinya, bisa kita lihat, maka sama panjang ya. Nah, bisa kita simpulkan nih bahwa sisi A, B, B, C, C, D, dan juga DA itu sama panjang. Lalu yang kedua ada sudutnya. Di sini ada sudut A, sudut B, sudut C, dan juga sudut D. Coba kita lipat lagi. Oke, terlihat ya bahwa sudutnya ini sama besar. Nah, kalau misalkan kalian lihat, ini sudutnya sudut apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, untuk sudutnya ini namanya sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat.
Oke, maka bisa kita simpulkan ya bahwa persegi ini memiliki sudut yang sama besar. Oke, yang ketiga itu ada diagonal. Nah, persegi memiliki diagonal. Di sini ada diagonal AC dan juga diagonal BD. Mereka ini berpotongan ya di sini, memotong dan memiliki titik potong yang bernama titik O. Dan diagonal ini memotong menjadi dua bagian yang sama. Maka dari itu untuk persegi ini memiliki dua diagonal yang sama dan berpotongan saling tegak lurus. Seperti itu. Semoga dipahami ya. Nah, selanjutnya Ibu punya persegi panjang nih. Persegi panjang E, F, G, H. Oke, pertama kita lihat sisinya. Bila kita lipat seperti ini, sisinya sama panjang ya. Lalu bila kita lipatnya ke bawah, sama panjang juga. Nah, tapi kalau misalnya kita lipatnya seperti ini, nah, ini tidak sama panjang. Maka dari itu untuk persegi panjang ini memiliki dua pasang sisi sejajar yang berhadapan dan sama panjang. Lalu yang kedua yaitu sudutnya. Bila kita lihat untuk sudutnya ini seperti sudut pada bangun persegi yang memiliki sudut siku-siku yang besarnya itu adalah 90 derajat. Dan selanjutnya yaitu yang diagonal. Nah, diagonal ini bila kita lipat seperti ini, dia tidak memotong sama besar, tapi dia hanya bertemu di sama titik, yaitu titik O. Nah, maka dari itu untuk persegi panjang ini memiliki dua diagonal yang sama besar. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pokok pembahasan ya, dimana untuk keliling segi 4. Nah, keliling segi 4 ini merupakan jumlah panjang sisi pada bangun segi 4. Oke, nah untuk keliling yang pertama itu ada keliling persegi. Nah, keliling persegi ini karena tadi kita sudah lihat juga ya, untuk persegi ini memiliki sisi yang sama panjang. Maka dari itu untuk mencari kelilingnya kita bisa mencari dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau 4 dikali dengan sisinya. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh soal ya. Di sini Ibu memiliki persegi ABCD dengan panjang sisinya itu 5 cm. Nah, hitunglah keliling dari persegi tersebut. Oke, karena kita sudah tahu nih tadi keliling itu 4 dikali sisi, dan sisinya juga sudah kita ketahui bahwa panjang itu 5 cm. Maka kita kalikan 4 dikali 5 yaitu 20 cm. Maka keliling dari persegi tersebut adalah 20 cm. Selanjutnya ada keliling dari persegi panjang. Lihat pada gambar di sana ada persegi panjang ya, bahwa yang panjang itu bawahnya, yang lebar itu di sampingnya. Jika kita cari kelilingnya, kita menjumlahkan panjangnya ditambah lebarnya. Karena panjangnya ada 2 dan lebarnya ada 2, maka bisa kita simpulkan nih bahwa untuk mencari keliling dari persegi panjang yaitu 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Seperti itu. Di sini ada contoh soal juga mengenai persegi panjang. Oke, kita lihat persegi panjang di sana. Jika panjang persegi panjang tersebut ada 8 meter dan juga untuk lebarnya 5 meter, berapakah keliling dari persegi panjang tersebut? Oke, kita tulis dulu nih untuk diketahuinya. Tadi kan panjangnya 8 meter ya, dan juga untuk lebarnya itu 5 meter. Maka tinggal kita masukkan saja bahwa 2 dikali panjangnya 8, 2 dikali 8 ditambah 2 dikali lebarnya itu 5, maka 2 dikali 5. 2 kali 8 itu sama dengan 16, ditambah 2 dikali 5 sama dengan 10, maka 16 ditambah 10 hasilnya 26 meter. Maka keliling dari persegi panjang tersebut yaitu 26 meter. Seperti itu.
Nah, tadi udah tentang keliling, sekarang kita beralih ke luas dari segi empat. Nah, untuk luas segi empat ini merupakan besar area atau wilayah daerah pada bangun datar segi empat. Oke, lanjut ke luas persegi. Nah, Ibu masih punya nih persegi A, B, C, D. Tapi ada gambarnya ya di sampingnya, itu ada kotak-kotak kecil gitu. Nah, ternyata persegi itu di dalamnya itu ada persegi-persegi kecil yang memenuhinya. Maka dari itu, untuk mencari luas dari persegi yaitu sisi dikali sisinya atau sisi kuadrat. Seperti itu. Lanjut ke contoh soalnya. Di sana ibu mempunyai persegi yang besarnya itu sisinya 15 cm. Nah, hitunglah luas persegi ABCD tersebut. Untuk mencari luasnya itu sisi dikali sisi. Sisinya kan 15 cm, maka 15 dikali 15 yaitu 225. Maka dari itu untuk luasnya yaitu 225 cm persegi. Seperti itu. Langsung kita masuk ke luas dari persegi panjang. Misalnya ibu punya persegi panjang ABCD. AB itu sebagai panjang dan juga BC itu sebagai lebarnya. Nah, untuk mencari luasnya yaitu kita kalikan panjangnya dikali lebarnya. Maka dari itu untuk mencari luasnya P dikali dengan L-nya. Untuk contoh soalnya, di sana sebuah persegi panjang ABCD itu memiliki panjang 12 cm dan lebarnya 10 cm. Hitunglah luas dari persegi panjang tersebut. Oke, kita terus dulu diketahuinya ada panjangnya 12 cm dan juga lebarnya itu 10 cm. Maka untuk mencari luasnya P dikali dengan L yaitu 12 cm dikali 10 cm. Hasilnya 120 cm persegi. Maka kita bisa ketahui bahwa luas dari persegi panjang tersebut yaitu 120 cm persegi. Nah, itu dia rumus-rumus dasar ataupun konsep-konsep dasar mengenai persegi dan juga persegi panjang. Selanjutnya kita akan bahas aplikasi kepada kehidupan sehari-hari nih mengenai rumus-rumus persegi dan juga persegi panjang tersebut. Simak lagi ya, kita bareng-bareng. Oke, di sini ada contoh soal, tapi untuk contoh soal ini Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk mendiskusikannya secara berkelompok. Kan kemarin di minggu lalu itu sudah kita bentuk kelompoknya. Nah, sekarang boleh kalian kerjakan soal tersebut dalam waktu 3 menit. Ibu beri kesempatan. Setelah itu kita akan review bareng-bareng nih apakah jawaban dari teman-teman benar atau masih kurang tepat. Oke, Ibu berikan waktu ya 3 menit untuk mengerjakannya. Silakan.
Oke, waktunya sudah habis ya, sudah kurang lebih 3 menit. Sekarang kita akan review bareng-bareng untuk menjawab dari soal tersebut. Yang pertama, boleh kita gambarkan terlebih dahulu agar lebih tergambar gitu. Untuk ubinnya ini kita asumsikan sebagai bentuk persegi. Karena di sana bentuk perseginya itu panjangnya itu 5 cm ya. Nah, untuk luas lantai itu kan bentuk persegi. Untuk luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Maka dari itu luas lantainya itu 5 meter dikali 5 meter. Mohon maaf ya, di sini ada kesalahan, seharusnya itu 5 meter. Setelah itu dari meter baru kita ke sentimeterin. Jadi 500 cm dikali 500 cm. Maka dari itu kita dapatkan hasil luas lantainya itu 250.000 cm persegi. Selanjutnya di sini ada luas ubinnya. Karena ubinnya juga berbentuk persegi dengan sisi kali sisi 20 cm dikali 20 cm yaitu 400 cm persegi. Maka dari itu untuk mencari banyak ubinnya kita bagi luas lantai dibagi dengan luas ubinnya. Maka banyak ubinnya itu 250.000 dibagi dengan 400. Hasilnya 625 ubin. Jadi bisa kita simpulkan bahwa banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutup lantai yaitu berjumlah 625 ubin. Bagaimana? Masih bingung atau sudah tepat semua ini jawabannya? Semoga kalian tepat semua ya. Oke, alhamdulillah di sini ada rangkuman dari pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami sepanjang video Ibu menjelaskan. Namun jika ada yang memang belum dipahami, kalian bisa bertanya lewat komentar YouTube ini ataupun kalian bisa langsung tanyakan di grup WhatsApp kita. Nanti insya Allah Ibu akan jawab semua pertanyaannya. Nah, di sini juga ada latihan soal, ada 2 yang kalian harus kerjakan secara berkelompok lagi. Untuk jawabannya kalian kirimkan di grup WhatsApp kita ya, secara berkelompok. Setelah kalian menonton video ini, kalian langsung kerjakan. Oke, Ibu tunggu di grup WhatsApp-nya ya. Oke, alhamdulillah sampai juga di penghujung. Nah, itu dia pembahasan mengenai aplikasi keliling dan juga luas persegi dan juga persegi panjang. Oke, selanjutnya Ibu mau minta kalian merangkum hasil dari pembelajaran pada hari ini. Jadi, tugasnya itu ada 2. Yang pertama, tadi ada 2 soal. Soal latihan itu dikerjakan secara berkelompok. Nah, itu dikirimkan jawabannya ke grup WhatsApp ya. Dan juga satunya lagi ini merangkum hasil pembelajaran hari ini, tapi dikerjakan secara individu. Itu juga dikirimkan ke dalam grup WhatsApp. Nah, oke, mungkin sekian dari pembelajaran hari ini. Mohon maaf ya apabila Ibu ada salah. Semoga kalian tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.